Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandangan dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami melalui 92,4 MHz perempat dari Padang, ataupun juga Anda yang membersamai kami melalui RRI Digital ya di handphone Android Anda, ataupun yang mengikuti live streaming di rri.co.id. Jadi sekarang Anda bisa nikmati siaran-siaran kami melalui 3 platform, ada di 92,4 MHz ya, atau di RRI Digital dengan menginstalkan aplikasi RRI Digital ke handphone Android Anda melalui Play Store, dan juga bisa Anda buka laman rri.co.id ya di internet Anda, kemudian Anda pilih live streaming perempat dari Padang ya. Baik, Dun Sana Paranga, pagi ini seperti biasa kita akan lanjut spesial program kita, yaitu kearifan lokal Minangkabau, yang masih bicara masalah katonya. Nah, memang Minangkabau itu apa ya, sudah diakui nih semenjak zaman dulu sebagai the kingdom of word, kerajaannya kata-kata. Jadi begitu banyak kata-kata dan semuanya tuh bukan hanya sekedar kata, tapi bermakna gitu ya. Mulai dari kata pusako ya, kemudian petata petiti, pepatah gitu ya. Nah, kata mufakat. Sekarang kita akan masuk ke kato dahulu, jo kato kemudian. Nah, ada ini kato dahulu dan kato kemudian. Tepatnya dalam topik kearifan mengenal kearifan kato dahulu dan kato kemudian Minangkabau. Nah, apa pula nih? Ya, kato kemudian dan kato dahulu ini. Ini semuanya akan kita coba gali pagi ini bersama mama kita, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkunan tentunya. Dan alhamdulillah beliau berkesempatan hadir langsung ke studio pagi ini. Kalau beberapa waktu pekan sebelum ini Anda atau kami hanya bisa berkomunikasi lewat Zoom ya, tapi alhamdulillah beliau masih menyempatkan diri melalui Zoom, dan sekarang beliau bisa hadir di studio perempat dari Padang. Baik, kami sapa dulu kebersamaan kami di perempat dari Padang dan juga bersama Anda bersama pendengar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Dun Sanak Pendengar Surau Kearifan Lokal Minangkabau, RI Pro 4. Iya. Baik, Mak, pagi ini kita akan lanjutkan penelusuran kita ya, Mak ya. Iya. Kalau bahasa kerennya apa tuh, adventure ya. Iya, jadi melanjutkan adventuring kita tentang kearifan lokal yang ditinggalkan memang kita. Nah, salah satunya adalah soal kato ini ya. Jadi sebelumnya ada kato pusako seperti yang saya katakan tadi. Nah, sekarang kita sudah di kato dahulu dan kato kemudian. Nah, dari namanya menarik juga nih. Ada kata dahulu, ada kata kemudian. Seperti apa ini kata dahulu dan bagaimana juga nih kekuatan masing-masingnya dan pendengar ya. Nah, nanti kita akan coba gali terus. Dan seperti biasa di sana, Anda bisa bergabung nanti di dua line telepon kami di 081166 09240, atau juga melalui 0751 812 414. Dan kalau Anda yang tidak bisa bergabung di telepon juga bisa melalui WhatsApp di 0886 09240 tentunya ya. Baik, kalau begitu kita langsung ke perbincangan kami dulu nih, ya, sebelum nanti kami buka line telepon dan sesi tanya jawab untuk Anda. Baik, Mak, pagi ini kita sampai di kato dahulu dan kato kemudian. Nah, ini dari namanya nih udah jauh sekali perbedaannya nih, Mak ya. Ada hulurisasi, ada hilirisasi nih, Mak. Nah, ada di hulu, ada di hilir nih sepertinya ya. Kalau saya lihat ada kato dari namanya kato dahulu tentu di hulu nih, ya, Mak ya. Kato kemudian di hilir. Nah, ini apa pula nih, Mak? Dua istilah ini, Mak. Mungkin perlu kami pahami juga nih sebelum kita lanjut lebih jauh. Silakan, Mak. Baik, terima kasih Bung Adit dan sanak pendengar RI Pro 4 dimanapun berada. Kita sudah memasuki ujung dari pembicaraan kita tentang referensi atau sumber rujukan
atau tempat tumbuhnya sebuah peristiwa adat. Kita sudah bahas tentang adat Nanampe di awal tahun, kemudian Kato Nanampe, mulai dari Kato Pusako sudah kita bahas, Kato Mufakat pertemuan yang lalu. Hari ini kita sampai pada dua Kato terakhir, Kato Dahulu dan Kato Kemudian, yang selalu dibaca atau diucapkan beriringan. Walaupun Kato Dahulu dan Kato Kemudian itu adalah dua kondisi yang berbeda dalam pernyataan atau ungkapan orang Minangkabau. Ada undangnya tentang Kato Dahulu dan Kato Kemudian itu. Yang pertama, Kato Dahulu Batapati, Kato Kemudian Kato Bacari. Nah, di sana terjadi berbagai makna, konotasi, dari yang paling jernih sampai yang paling kabur, atau bahkan dianggap dengan pemahaman yang agak meleset bahwa Kato Kemudian itu kato yang dicari-cari. Sebenarnya bukan begitu. Nah, ada satu undangnya lagi tentang Kato Dahulu Basitinah, Kato Kemudian Basi Capek. Bahkan ini selalu disampaikan dalam upacara adat atau dalam rundiang pasambahan Kato Bajawe Gayuang Basambui atau pada panitahan. Dan biasanya disampaikan dalam bentuk pantun dengan sampiran yang bagus-bagus. Misalnya Unto lalu ke Madinah, katapian Imam dan Barampe, dahulu Kato Basitinah, kemudian Kato Basi Capek. Supiak Siti Aminah, kapasa kampe angke, Kato Dahulu Basitinah, Kato Kemudian Basi Capek. Nah, inilah intinya tentang Kato Dahulu dan Kato Kemudian. Apa itu Kato Dahulu? Kato Dahulu adalah tumbuhnya sebuah kesepakatan yang menumbuhkan sebuah kegiatan adat. Misalnya, ketika orang melamar calon menantu, nah di sana ada janji atau kesepakatan antara dua pihak, antara dua kaum, antara mama pihak yang melamar dan mama dari pihak yang menerima lamaran. Nah, kemudian timbul janji. Janji itulah yang Kato Dahulu. Atau dalam pidato rundiang pasambahan atau panitahan, Kato Dahulu itu adalah yang pertama diucapkan oleh janang, baik oleh janang tuan rumah atau janang siale tamu. Misalnya janang tuan rumah menyampaikan pasambahannya, karena sudah datang, sudah menaiki rumah kami, hidangan telah tersedia, mohon hidangannya diparenai atau disantap begitu. Itu Kato Dahulu, Kato permintaan. Jadi Kato Dahulu itu bisa Kato permintaan, bisa Kato yang disepakati sebagai janji. Nah, tentu ujungnya permintaan itu dipenuhi atau ditolak. Nah, sama dengan janji. Janji itu ditepati atau karena sesuatu dan lain hal, janji itu terpaksa diganti. Bukan dimungkiri ya, diganti atau dirubah, atau dalam bahasa hukumnya diamandemen. Janji yang dahulu itu karena sesuatu dan lain hal terpaksa diganti atau dirubah. Itulah Kato Kemudian. Maka ada dua gambaran peristiwa runding musyawarah yang sangat berbeda dalam menghasilkan Kato Dahulu dan yang menghasilkan Kato Kemudian. Itu yang dalam pantun terakhir tadi, bahwa Kato Dahulu itu Basitinah. Apa itu Basitinah? Basitinah adalah kato-kato atau rundingan dalam bahasa yang penuh dengan nada, irama, misal, umpama, kata-kata yang penuh dengan kieh kato bayang. Kata yang bermisal, kata yang berpantun, kata yang berirama. Basitinah itu ba'alua istilahnya.
Ba'alua itu mengeluarkan semua kekayaan kosakata bahasa, baik pantunnya, gurindamnya, selokanya, keluar semua itu. Itu yang Basitinah, menggunakan perumpamaan dan permisalan. Maka rundiang untuk menghasilkan janji itu bisa panjang dan bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Ya, bagi masyarakat Minangkabau yang sudah sering mengikuti upacara barale akan memahami bagaimana rundingan itu bisa berlama-lama. Nah, itu kata dahulu. Tapi ketika akan memutuskan sesuatu atau menjawab sesuatu atau memberi keputusan apakah permintaan, apakah lamaran itu akan diterima atau akan ditolak, itu kata kudian. Atau untuk menepati janji, ketika janji itu akan ditepati, kata kudian itu singkat, sederhana. Maka dikatakan kata kudian itu basi capek. Dahulu kata Basitinah, kemudian kata basi capek. Tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa indah berirama, ba'alua berpanjang-panjang, tapi kata singkat saja, kata putus istilahnya. Maka dalam perundingan itu, tahu di ujung kata sampai itu sangat penting. Mengerti bahwa ini pembicaraan sudah selesai. Tidak bisa ditambah lagi, tidak bisa dialua lagi atau diperpanjang pembicaraan. Itu kata kudian. Nah, ini sehari-hari terpakai dalam rundiang pasambahan atau panitahan atau kata bejawe gayung bersambui dalam kegiatan adat orang Minangkabau. Mana kata dahulu yang Basitinah yang panjang dengan seluruh perumpamaan, misal dan kata-kata berkias bermajas, mana kata kudian yang merupakan keputusan atau jawaban singkat untuk eksekusi, atau jawaban singkat untuk amandemen atau perubahan dari janji. Nah, inilah yang menjadi rujukan adat orang Minangkabau, dua kata yang selalu hadir dalam setiap perhelatan atau setiap upacara adat di Minangkabau. Itu pengantar kita, Bung Adit. Iya, baik, Mak. Baik, nah kalau begitu ya, Mak ya. Sebelum ini kita kan sudah bahas juga kata mufakat gitu ya, Mak ya. Betul. Nah, saya perhatikan kata dahulu ini dan kata kudian ini itu juga berada atau lahir dari sebuah musyawarah. Betul, betul. Nah, jadi gimana nih kita mendudukannya? Apakah kata dahulu ini adalah produk dari kata mufakat gitu ya? Atau kata dahulu ini adalah bentuk sendiri. bentuk sendiri di luar kata mufakat? Gimana ini, Pak? Karena Nah, sebenarnya semuanya satu kesatuan. Baik itu kata pusako, baik kata mufakat, baik kata dahulu, kata kudian, itu satu kesatuan, hanya berbeda cara pandangnya. Dikatakan dia kata pusako kalau itu diwariskan dari nenek moyang. Dikatakan dia kata mufakat kalau dia itu hasil musyawarah sesaat, temporer. Nah, kemudian kata dahulu dan kata kudian adalah bentuk dari kata pusako atau bentuk dari kata mufakat yang berisi majas, kiasan, dan kata-kata yang penuh dengan perumpamaan. Jadi baik itu mufakat rundingan itu akan menghasilkan kata dahulu atau menghasilkan kata kudian. Jadi ini dua bentuk ini. Yang terakhir ini dua bentuk. Bentuk yang panjang terurai dengan misal dan perumpamaan, atau bentuk yang singkat sebagai kata keputusan atau amandemen atau perubahan sesuatu. Jadi betul kata Bung Adit, apakah kata dahulu kata kudian itu hasil permupakaran? Iya. Bahkan kata dahulu dan kata kudian itu ada dalam kata pusako. Nah, kita contohkan begini. Mana kata pusako yang berupa kata dahulu? Ada adat basandi alu aja patui.
Itu Adat Basandi Alu Jepatui. itu sebelum Islam merata di Minangkabau namanya adat Basandi Alu Jepatui. Kemudian adat itu dipindahkan kepada nan sabana adat nan Badiri Sandirinyo, kemudian didatangi oleh Islam, maka adat Basandi Syara. Apakah adat Basandi Syara itu kata Kudian? Iya. Kemudiannya dia datang mengamandemen kato pusako terdahulu adat Basandi Alu Jepatui. Nah, jadi dalam kato pusako pun ada kato dahulu, ada kato kudian. Kalau dalam catatan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu ada perubahan-perubahan tentang ABS SBK itu mulai dari adat nan sabana adat sampai adat nantar adat di Minangkabau itu bersandi ke Islamnya itu bertahap, tidak tiba-tiba dalam perjalanan sejarah. Jadi Nanbana itu datang secara bertahap ke Minangkabau sampai Islam merata di Minangkabau. Ujungnya adalah adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Kalau di awalnya adat Basandi Nanbana Badiri Sandirinyo, adat Basandi Alu Jepatui, Bana Basandi Alu Jepatui. Nah itu bertahap berubah menjadi adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Mana yang kata dahulu, mana yang kata kemudian ada dalam kata pusako. Nah, dalam mufakat akan menghasilkan kata dahulu, dalam mufakat juga menghasilkan kata kemudian. Begitu Bung Adit. Nah, begitu ya Mak ya. Baik, berarti kalau begitu Mak, ketika kita menyampaikan atau menyebut kata dahulu dan kata kemudian ini yang notabene awalnya tadi kan kita mulai dengan sebuah perundingan musyawarah ya Mak ya. Betul. Sebuah musyawarah. Dan kalau kita melihat kekinian, musyawarah itu kan lebih ke soal barale gitu ya Mak ya. Betul. Soal kematian gitu ya Iya, Mak ya, untuk penguburan maksudnya. Iya. Kemudian mungkin ale-ale nagari gitu ya, acara-acara anak-anak nagari. Nah, tapi kalau dari dan secara otomatis asosiasi pemikiran kita atau generasi hari ini barangkali ketika mendengar kata dahulu dan kata kemudian ini itu baru ke musyawarah-musyawarah di acara-acara perhelatan tadi gitu Mak. Betul. Nah ternyata dari uraian Mama ini ternyata bukan hanya sekedar kata-kata perundingan di saat sekarang ini gitu ya Mak ya. Tapi sudah dari awal gitu ya Mak ya. Sejak dari nenek moyang kata dahulu kata kemudian itu selalu terjadi. Jadi kata dahulu itu sudah ada juga dari dulunya gitu ya Mak ya. Iya, kata dahulu itu ada dalam kata pusako, kata kemudian juga ada dalam pusako. Sama dengan Cupa Usali. Cupa Usali itu awalnya adalah kata dahulu, Iya. tapi Cupa Usali itu juga ada yang hasil perubahan atau amandemen kata kemudian, begitu Bu Andi. Baik. Nah sekarang lagi-lagi begitu Mak. Bagaimana kita akan membedakannya Mak? Karena ternyata kata dahulu dan kata kemudian ini juga bisa masuk di kata pusako bahkan gitu ya Mak ya. Tadi kata pusako karena seperti yang uraikan tadi ketika awalnya bahwa Basandi Alu Jepatui ternyata Iya. bukan Basandi Syarak ya Syarak Kitabullah. Iya. Nah, terakhir itu dirubah menjadi syarak dan kitabullah lewat kata kemudian gitu Iya, ya. betul. Nah, sampai sedemikian besarnya dampak kata dahulu kata kemudian ini ternyata sampai merubah filosofi dasar Minangkabau digunakan kata dahulu kata kemudian. Iya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa lagi membayangkan ya kata kemudian kata dahulu kata kemudian ini hanya di barang saja bukan ternyata. Ya. Tapi dari awal Minangkabau ini sudah dipakai. Nah, namun seperti yang saya bilang tadi Mak. Ketika kata mufakat kan sudah ada sesungguhnya. Iya. Kenapa harus dilahirkan lagi kata dahulu? Nah, gitu maksudnya Mak. Kalau kata kemudian mungkin bisa kita terima itu untuk merombak sebuah permufakatan yang sebelumnya. Ya. Tapi ketika kata mufakat sudah ada nih, ya ada urutan-urutan kata pusako itu. Ya. Nah, kenapa justru masih ada lagi nih
bagian yang bernama kato dahulu. Nah, saya jadi berpikir begini, Pak. Awalnya jujur, Pak, saya berpikir jangan-jangan kato dahulu ini non kata-kata yang dikeluarkan oleh nenek moyang kita di dahulu kala gitu ya, Pak ya. Nah, itu sehingga tidak termasuklah kata mufakat yang muncul di pertengahan gitu ya, Pak ya. Tapi ternyata dari nama itu kata dahulu itu kata yang dihasilkan dalam suatu permufakatan juga. Nah, ini gimana, Mak? Sekali lagi, Mak, pingin. Jadi ini cara pandang, Bang Ali. Cara pandang bahwa ketika dalam bermusyawarah itu mereka atau orang Minang itu akan membuat dulu sebuah rambu-rambu. Hari ini kita akan melahirkan sebuah kata mufakat. Jelas. Ya. Tapi kata mufakat ini akan kita pakai yang mana? Kata mufakat itu kita bisa memutuskan saja dengan mencari. Kata kudian, kata dicari. Nah, dicari di mana? Dicari dari rujukan yang sudah ada. Jadi kata kudian, kata dicari itu, kata kudian yang dicari itu dicari dari rujukan yang ada dari kata pusako. Jadi dia bertali ke atas kembali. Iya. Nah, kalau dalam musyawarah itu kata kudian saja yang dicari, ya sudah kita sepakat berdasarkan petuah dari Datuk Perpatihan Sabatan kita melakukan ini. Itu namanya kato kudian. Yang kato yang dicari dari rujukan terdahulu dan diputuskan langsung. Maka dia singkat. Kudian kato basi capek. Tapi, nah orang Minang itu kan tadi kingdom of the word. Kerajaan kata-kata. Mereka tidak puas kalau langsung dengan keputusan. Maka diberilah peluang untuk runding, barundiang ketol jawe kayu masambui. Dalam musyawarah itu kita hari ini akan menghasilkan sebuah mufakat untuk mencari kata dahulu. Kata dahulu di situ adalah hasil musyawarah mereka untuk menghasilkan sebuah kesepakatan. Ini membuat awal. Janji. Permufakatan awal nih, Mak ya. Untuk menghasilkan janji. Nah, dalam menghasilkan janji, menghasilkan permufakatan itu, mereka tidak buru-buru untuk memutuskan. Nah, karena tidak buru-buru untuk memutuskan, itulah lahir seluruh keterampilan berbicara mereka, mengeluarkan semua petatah petitih, mengeluarkan semua kemampuan mereka mematahkan kata-kata orang lain. Jadi di sana dikatakan kalau pandai bakato-kato, bak santan jo tangguli. Santan jo tangguli itu makanan yang sangat empuk dan enak. Tapi kalau tidak pandai bakato-kato, bak alu pancukia duri. Nah, bagi orang Minang berdialog, berdiskusi, berdebat dalam koridor rundiang itu hal yang sangat disukai untuk mencari apa? Mencari kata dahulu. Bahkan nggak ada topik, dicari topiknya, Mbak ya. Dicari-cari. Apa istilahnya? Mencari lili, ya, Pak. Mencari lili. Nah, basilang kayu dalam tungku itulah yang akan menghangatkan suasana, melahirkan energi. Di situ di sana api makanya tumbuh, api di sana adalah semangat. Apa yang diinginkan adalah munculnya sesuatu keputusan bersama sebagai kata dahulu untuk sebuah proyek atau sebuah program atau sebuah lamaran atau sebuah rencana kegiatan dan seterusnya. Nah, jadi rundingan yang menghasilkan rencana kegiatan, lamaran, sebuah proyek itu adalah kata dahulu. Jadi peletakan batu pertama untuk sebuah proyek itu adalah kata dahulu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ini saya masih apa nih, Mak ya? Enggak apa-apa ya, Mak, kita diskusikan ya, Mak. Duduk ini. Kita kunyah dulu. Kita kunyah gitu, Mak. Apakah kata dahulu itu akan akan keluar juga seandainya tidak ada perubahan dari permufakatan? Maksudnya begini, Mak. Ketika bermusyawarah, berunding gitu ya, Mak ya. Hasil dari itu akan disebut dengan kata mufakat. Nah, kata mufakat. Nah, ketika kata mufakat itu keluar, apakah itu juga disebut dengan kata dahulu? Nah, kemudian atau apakah kata dahulu itu disebut
dibahasakan ketika kata mufakat itu harus dirubah gitu lah Mak ya, sehingga Iya. membutuhkan perundingan berikutnya. Iya. Nah, dalam yang disebut dengan kata kudian tadi kan Iya. gitu. Nah, ketika kata kudian itu muncul barulah kita akan merombak kata dahulu. Apakah itu? Nah, itu yang ingin saya Pak. Artinya dalam sebuah musyawarah itu yang putuskan apakah hasilnya itu apakah kata mufakat ataukah kata dahulu. Nah, itu maksudnya Mak. Iya, hasil sebuah musyawarah kata mufakat. Kata mufakat itu dua jenisnya. Jenis yang pertama, dia menjadi awal sebuah kegiatan, awal sebuah proyek, dia jadi kata dahulu. Oke. Seperti melamar gitu ya. Datang rombongan dari kaum suku A ke kaum suku B. Mereka berunding. Mereka menghasilkan permufakatan. Permufakatan mereka itu kata dahulu. Kata yang pertama yang akan menjadi modal titik awal kelanjutannya nanti. Nah, itu kata dahulu. Nah, dalam perjalanan itu nanti akan terjadi rundingan baru, musyawarah baru, janji itu kemungkinan akan diperbaiki. Kalau perlu diperbaiki, Mak ya. Kalau perlu diperbaiki. Kalau tidak, otomatis nggak ada kata kudian. Nggak ada kata kudian. Ya. Perjanjian itu, kesepakatan itu kemungkinan diamandemen, dirubah, atau dibatalkan. Dan seterusnya. Nah, itu terjadi sepanjang kehidupan orang Minangkabau. Ada kata dahulu dalam sebuah kegiatannya, ada kata kudian. Nah, dalam rumah tangga, dalam sekolah segala macam, dalam pendidikan juga begitu. Nah, dalam bentuk yang paling sederhana saja misalnya, kata dahulu dalam ajakan pertama ketika tamu naik di rumah gadang ketika beralek. Apa kata tuan rumah, talatak putiang dulu di bawah kumpalan taji, 3 rundiang dahulu, ya lupa saya ini. Talatak putiang dulu di bawah kumpalan taji, asamulo rundiang dahulu 3 limbago nanti jali. 3 limbago itu apa? Pertama sambah menyembah, kedua baso jebasi, ketiga silih jepinang. Itu diuraikan sangat panjang tentang sambah menyembah, baso jebasi, silih jepinang. Ujungnya apa? Tolong sirihnya dicoba. Atau cobalah sirih Sultan Pamenang. Ketika sirih itu akan dicoba, diuji dulu itu. Ini sirih kita sama atau enggak nih. Nah, di sana ada pertandingan dalam tanda petik antara 2 janang, 2 juru bicara tentang kehebatan sirih yang dibawa itu. Ujungnya adalah bahwa sirih ini, benar ini sirih luar biasa dan kami sepakat untuk menerimanya. Artinya apa? Lamaran ini kami terima. Nah, bicara sirih pinang itu bisa menghabiskan waktu rundingan musyawarah Pasambahan itu bisa 2 jam, 3 jam. Bahkan saya pernah mengantar calon mempelai itu dari habis Isya jam 9 malam sampai menjelang subuh jam 3 pagi. Rundingan Pasambahan, begitu panjangnya. Apa yang terjadi di sana? Itulah kata dahulu Basitinah itu. Basitinah itu apa? Seluruh keterampilan bahasa, seluruh kemampuan mengeluarkan majas, perumpamaan, kiasan, pantun, mamang, seloka keluar semua, itulah kata Basitinah. Ketika hanya mengajukan lamaran, hanya mengantarkan sirih kepada calon yang akan jadi pasangan itu. Nah, tapi ada saatnya ketika sudah menjelang subuh mereka minta turun dari rumah. Ini mengantar mempelai laki-laki ini. Ketika mereka minta turun itu, di sana terjadi lagi itu perundingan. Tuan rumah menahani, jangan pulang, ini sudah malam, ini jalan tertutup, lampu tidak ada. Mereka berunding, berebutan untuk menahan. Sementara yang tamu ingin turun dari rumah itu, ingin pulang. Nah, bagaimana menyelesaikan itu? Nanti ada kata kudiannya. Kata kudiannya apa?
Kemudian kato besi capek dek karena ketu subuh lampe tibo. Ya. Nah, itu siapa yang memutuskan? Yang memutuskan adalah kapalo jamba istilahnya atau penghulu yang paling senior dalam deretan itu. Jadi jawaban dari seluruh rundingan yang panjang yang ingin menahani bermalam di rumah itu, yang ingin turun dari rumah itu, diselesaikan hanya dengan satu kata. Karena waktu subuh hampir tibo, minta dilapeh joti yang suci jemukunan jannya. Itu namanya kato kudian yang diselesaikan oleh salah seorang tokoh tertua atau yang paling dihormati. Nah, kato kudian itu kadang-kadang memang hasil dari keputusan nanti tiak dari ateh, menitiak dari ateh. Bukan perundingan dari bawah lagi, bukan membosek dari bumi lagi. Walaupun dalam perundingan itu adalah kelarasan Bodi Caniago yang duduk sehamparan, ketika datang sebuah fatwa dari mufti atau dari tuanku yang tertua, maka semuanya akan mengamini. Lataranga kuku ayam jantan atau tanga kuau dirimbo, waktu subuh lampi tibo, minta dilapeh jatinan suci di mukunan janiah. Itu tidak ada yang bisa membantah lagi itu. Nah, itu contoh kata kudian atau kata kunci, kata yang menyelesainya. Maka dikatakan juga kata kudian, kata menyelesai. Yang menuntaskan perundingan yang tidak habis-habisnya. Nah, kata dahulu adalah ajang tempat mengeluarkan semua argumentasi untuk berunding. Nah, disinilah kearifan orang Minang itu. Ini akan berlaku kata dahulu, di mana basit tinah dengan panjang lebar, atau kata kudian, kata putus. Kata yang bulat yang tidak mungkin digugat lagi. Begitu Bung Adit. Oh begitu, kata kudiannya bisa diartikan juga bahwa ternyata kata kudian itu bukan hanya untuk merevisi ya Mak ya. Iya. Tapi bisa juga untuk kesimpulan dari kata Betul sekali. dahulu Jadi berarti. kata kudian itu kesimpulan lah barangkali ya. Oke. Baik. Simpulan kaji. Non kaji Mak ya. Namun ketika itu butuh dirubah, direvisi juga makanya kata kudian gitu ya Mak ya. Iya. Dirundingkan di kata kudian lagi. Jadi kata kudian itu bisa bermakna ini keputusan, ini amandemen perubahan, ini kesimpulan, ini yang tidak bisa digugat lagi kira-kira begitu. Iya. Kata pemutih kalau selarang awak Mak Iya ya. betul. Maka kata kudian tidak dalam bentuk majas, tidak dalam bentuk perumpamaan yang panjang-panjang. Tapi berupa kata-kata Kata putih. Kata putih ya itu ya Mak ya. Iya. Kata kudian kata pemutih gitu ya Mak ya. Kata pemutih betul. Oke. Baik, Dosana pendengar, menarik sekali nih Mak Dosana ya perbincangan kita di akhir-akhir kato ini ya, karena dari kata pusaku sudah kita lewati ya, terus sampai kata kudian ini ya, kata dahulu dan kata kudian. Silakan jika ada di antara Anda yang mungkin masih ada juga nih yang masih putar-putar karena saya sendiri nih udah setengah jam baru saya mendudukkan gitu. Sebegitu apa ya apiknya nenek moyang kita menyusunnya gitu ya. Jadi tidak segampang itu aja kita pahami ternyata. Yang luar biasanya semuanya itu dalam satu kesatuan pemahaman yang tidak boleh lepas satu sama lain. Misalnya, apakah dalam kata dahulu itu boleh mengeluarkan argumentasi yang seenaknya? Tidak. Dia harus ada dalam alur yang tadi itu, tigo limbago nan tajalli itu. Dan pertama itu sambah menyembah itu dalam bahasa yang sopan santun. Dan tidak ada yang lepas dari realnya. Kemudian kata kudian kata dicari itu carinya di mana? Carinya dari rujukan yang sudah ada. Oh gitu ya. Jadi tidak berdasarkan pemikiran di saat itu aja gitu ya, Mak ya? Tidak. Ya seperti contoh ketika seorang tokoh senior, tuanku atau datuk yang pucuk yang mengatakan dek waktu subuh latibo, itu tidak ada yang bisa membantah karena itu adalah rujukan tentang adat Basandi Sara. Adat kita ini harus diputuskan dengan keputusan Sara, waktu subuh sudah datang. Tidak ada lagi kata balu. Jadi rujukannya kembali ke
Kato Pusako gitulah Kato Pusako. jatuhnya Mak ya. Iya. Kato Pusako atau petatah petitih ya Mak ya. Iya, Kato yang Pusako. ditata dan dititih. Iya. Oke. Baik, Dosen Prangga, ini memang agak apa ya, agak alot ini ya, karena Agak teknis agak dalam teknis kegiatan adat. kegiatan adat ya. Iya. Sehingga mungkin ada dosen banyak mendengar aja nih Mak, banyak mencoba memahami aja nih ya. Dan seperti ada yang masuk Mak, kita coba terima Iya, ya Mak betul. ya di 081166 09240. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ternyata kemana kan orang sesuku. Pak Rijal. Pak Rijal. Silakan Pak Rijal. Terima kasih Mas Dit. Ya Pak Rijal. Selamat pagi Mama Ambo. Mm-mm. Sangat menarik uraian Mama, Mm. terutama mengenai kartu dahulu dan kartu kemudian. Iya. Ambo pernah mengalami apa? Awak kanlah bisa lo dikatakan pendamping milik Mama dalam mengumu. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi apa Mas? Patokan orang yang datang itu Mas. Ya. Sabalun Mama baru biang. Kan ada namanya obat tabik bandu Mama atau Iya. ada utusan dari yang Mama ke Iya. rumah yang dituju. Nah, Manti. jadi iya nanti Pak. Jadi waktu itu Mas nyambinya kata dahulu waktu menepik bandu itu Mas. Ya. Apapun itu boleh dikatakan kata dahulu Mas untuk mempakat. Ya. Waktu yang menampilkan itu Mak terlalu capek Mak. Apa kata Mak? Maka nasi di kami gak kaku bis kaku lo kena barang lo sampai kok jangan minta dibilai. Kok lah minta tahu minta gitu itu. Ayo masak yo tidak rumah. Ya. Itu ini Mama ndak kurang apa Mak. Ndak kurang pas karena terlalu capek. Di jawabnya Mama itu sebelum tidak kita dimakan, sebelum kita ditingkatkan, apa tanya kami? Iya. Katanya, di makoh pilih pun kejadian di makoh pinakon rumah dulu. Iya. Bari kisah kami menanti ya. Iya. Hal mudiku makan bertambah suasana tambah ceria Mak. Tambah terbuka karena nak si Alek pun nak mempanya pasti capek you know? Iya. Nah, jadi kartu menepik bandu dia pokok bisa dipatokkan. Kata Kata Jadi dahulu. kartu dahulu. Iya. Betul. Itu ya Mak. Baik. Terima kasih Mak. Iya. Alhamdulillah. Terima Makasih kasih, Pak Pak Rijal. Ya Pak Rijal, sama-sama Pak Rijal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rijal Koto dan kerjaan oleh Mak Tuanku dari Koto Iya, juga. alhamdulillah saya dapat contoh yang sangat bagus dari Pak Rijal. Pak Rijal ini pelaku adat ini. Iya, Hebat sekali sepertinya beliau. ya. Karena pendampingin Amak katanya ya. Iya. Kalau Tungkek ini amat tentu dia sangat mengerti. Beliau sangat mengerti tentang apa yang dilakukan ketika Manapik Bandua. Manapik Bandua itu adalah kato dahulu. Jadi tidak bisa seorang janang manti itu tiba-tiba saja menyelesaikan perbincangan. Maka harus dicari seorang janang yang piawai dalam merangkai kata-kata. Karena Basitinah itu sebanyak mungkin kekayaan perbendaharaan kata dikeluarkan. Saya tidak sempat jadi janang walaupun sudah hampir 70 umur saya. Kenapa? Karena saya tidak terlalu lancar menghafal pantun seloka Mamang Gurindam itu. Makanya orang tidak mau beri saya Tungkek. Saya diberi gelar Tuanku sajalah. Tuanku kaji sajalah, jangan jadi janang karena kata-katanya tidak terlalu lancar. Jadi yang jadi janang, yang kan Manapik Bandua itu memang orang yang lancar berpetatah petitih, yang lancar mengungkapkan perumpamaan, misal, pantun dan semua kosakata indah dalam sastra lisan Minangkabau. Nah, dalam Manapik Bandua itu
dua janang yang akan berhadapan, janang dari tamu yang menapik bandu atau janang si pangka tuan rumah, itu harus setara. Tidak boleh satu janang terlalu hebat, satu janang terbata-bata. Saya pernah terpaksa jadi janang karena tidak ada lagi yang bisa menjawab panitahan atau perundingan dari tamu yang datang. Ya terpaksalah saya keluarkan pokok padang kemampuan seadanya. Dan itu tidak enak dilihat. Ketika janang satu pihak lebih hebat dalam berpatah petitih, janang yang satu lagi seadanya. Nah, kalau dua-duanya hebat dalam berpatah petitih, itu luar biasa, seperti kata Pak Rijal itu sangat menggembirakan. Ya, saya sudah katakan tadi, saya pernah mengantar Marapulai itu, menapik Bandua itu, habis Isya jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Itu petatah petitihnya keluar semua dan gembira luar biasa. Sampai nasi itu seperti dikatakan laraso hidung kucing, dingin nasi itu. Karena begitu meriahnya petatah petitih dan semua kekayaan kosakata janang itu keluar. Jadi manapik bandu adalah kato dahulu, di mana mufakat itu dihasilkan dari katonan basitinah. Basitinah itu melahirkan permisalan, perumpamaan dan seluruh kekayaan sastra lisan Minangkabau. Terima kasih Pak Rizal. Iya. Jadi intinya menapik bandu itu bisa dikato dahulu ya, Mak ya. Kato dahulu dan harus janangnya setara. Setara, ya. Kalau janangnya yang satu lemah nanti menapik banduannya itu tidak meriah. Yang satu pihak jadi malu jadinya nanti. Baik. Oke, kita terima di 8128124. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adit. Iyo, Pak Roni. Datua. Mak tuangku. Mak tuang. Iya, silakan. Ambo Pak Roni kah? Iya. Silakan Pak Rani. Ambo bertanya ke mak tuangku. Iya. Masalah undang-undang baralek gua. Iya. Kan kalau di Minang kan istilahnya pepatahnya memikai balam je balam, pipi je pipi. Artinya kalau mau undangan laki-laki je laki-laki loh. Iya. Itu produksi loh. Iya. Tapi di daerah di Kota Padang nampaknya produksi itu dan Lo diundangnya. campur dua saya, Pak Roni. Laki-laki tak ada diundang ada. Iya. Ibarat akan datang. Iya. Mereka produksi itu dan diundangnya. Laki-laki diundang juga kreatif nak. Ah? Laki-laki diundang juga kreatif mungkin nak. Enggak. Ya padahal di Minang kan macam tu Pak. Memikir balam je balam, pipi je pipi je. Iya. Di situ pipi je dan nanti undangnya. Iya. Balamnya undang ada. Tadi baru tu mak tuanku. Apakah kau menyalahi adik Minang itu? Baik itu. Ayolah tuanku, terima kasih banyak tuanku. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iko. Oke. Ya. Ini menarik nih, Mak ya. Artinya ada sebuah perubahan yang terjadi. Ya, ini adat yang teradat, Bang Adit. Adat yang teradat itu adat yang paling nampak oleh masyarakat. Yang paling nampak itu ya barale, yang maimba orang, yang mengundang tamu. Itu adat yang paling terlihat. Nah, yang dikatakan Pak Roni tadi betul, undangnya memikir balam je balam, memikir pipi je pipi. Yang mantan siriah kepada perempuan itu ya perempuan, yang mantan siriah ke laki-laki itu ya laki-laki. Nah, misalnya anak laki-laki yang akan menikah, yang akan mengantarkan sirih kepada laki-laki sekampung itu adalah saudaranya. Saudaranya baik kakak atau adiknya. Memang sirih juga dibawa ya harusnya. Iya, sirih untuk laki-laki itu sekarang sudah diganti dengan rokok nusa batang misalnya, itu bisa dengan kertas. Nah, kalau untuk perempuan, ya perempuan yang mengantarkan sirih itu. Nggak bisa dititipkan saja. Nah, tapi karena adat antar adat ini kita sepakati Pak Roni sebagai adat nan babua senta.
Apa itu adat buah sentak? Masaklah padi dan singkarak, masaknya batangkai-tangkai, dibawa orang ke Malalo. Kabek sabalik buah sentak, indak surang muah maungkai, tibo nan punyo lapis sajo. Yang punya adat itu kan kita. Dalam keadaan sekarang yang mungkin serba cepat, serba terbatas waktu, ya kita saling menerima sajalah. Kemampuan untuk menjalani itu pihak laki-laki terbatas. Maka dalam undangan dikatakan saja kepada Bapak Hatwarman dan keluarga. Maka kedua-duanya silih datang sekaligus. Iya. Jadi kesimpulannya kalau seperti Pak Roni tadi, Mak, berarti nggak melanggar adat ya? Iya, kalau dalam kesepakatan adat Babua Sentak bukan melanggar, tapi adatnya kurang. Nah, ini Kalau kurang itu artinya adatnya sudah berjalan, tapi tidak penuh ke atas, penuh ke bawah, kira-kira begitu. Nah, apakah tidak bisa kita masukkan ini ke Katukudian, Mak? Nah, kan kata dahulu ini udah ada nih. Iya. Kalau mau undang perempuan itu harus dengan perempuan, sirihnya dibawa perempuan, kalau laki-laki itu harus laki atau ganti dengan rokok. Itu kata dahulunya. Iya. Nah, apakah karena kondisi seperti yang saya bilang tadi, kondisi kondisi orang sekarang sibuk atau seluruh berpacu cepat segala macam, sehingga hanya perempuan yang mengundang? Apakah bisa kita urak ini? Nah, ini istilahnya, Mak, dengan Katukudian. Katukudiannya belum ada, karena belum ada permufakatan itu. Oke. Kalau yang saya sampaikan tadi itu belum Katukudian, karena itu baru jalan surang minta dahulu. Itu baru opini saya. Opini. Opini saya. Oh, itu istilahnya jalan surang minta dahulu, Mak, ya? Iya. Dia harus dalam hasil permufakatan. Mufakat masyarakat nagari, iyalah adat undang itu cukuplah ibu-ibu saja yang jalan. Kalau sudah disepakati oleh nagari, dia menjadi Katukudian. Dia sudah kato yang sudah disepakati. Iya, karena dia harus lewat musyawarah juga ya, Mak, ya? Iya. Oke. Kalau hasil saya sendiri atau Bung Aditya sendiri, nah itu baru jalan surang minta dahulu, dia hasilnya dalam posisi pendapat. Nah, pendapat saya, ini kan adat nan Babua Sentak. Kalau memang keadaan yang mengundang itu tidak memungkinkan laki-laki yang berjalan, ya kita terimalah kemampuan yang ada. Habis cupak dek pelilian, habis lan saya dek bakarelan. Kalau harusnya yang mengantarkan sirih kepada laki-laki itu bukan bapak dari si calon mempelai, Di kakaknya atau adiknya. Tidak boleh juga sumandonya. Kalau dia anak tinggal belang banyak laki, Mak. Iya, dia kan ada Sepupunya. sepupunya. Oh, gitu. Saudara sekaumnya Saudara sekaum. atau saudara sekampungnya. Pokoknya intinya yang saudara di generasi dia lah gitu ya, Mak, ya. Iya, generasi bukan dia. Mas Sumando, bukan bapaknya gitu ya. Iya, bukan Sumando, bukan bapaknya. Bukan juga mama gitu ya, Mak, ya. Bukan mamanya, tapi yang selevel dia. Level dia. Apakah Oke. saudaranya atau saudara sepupunya atau saudara kampungnya atau temannya. Nah, berarti kan itu harus dirombak lagi di sebuah musyawarah, Mbak Ulang tadi ya, nagari ya, Mak, Iya. ya. Nah, berarti yang pindah ke rokok ini berarti juga belum Katukudian ya, Mak, ya. Belum, itu adat sepanjang jalan namanya. Gitu ya. Karena dalam uraian sirih Pinang itu ada timbakau, maka rokok masuk dalam salah satu pengganti Timbakau. timbakau. Timbakau itu bagian dari sirih Pinang. Oke. Maka rokok menjadi bahagian dari sirih Pinang. Menarik, Begitu. menarik. Jadi ada fleksibilitasnya juga ini. Ya, yang tidak masuk itu gulo-gulo. Oh, iya. Sekarang justru itu jadi viral, Mak, gulo-gulo. Ya, gulo-gulo itu tidak ada dalam kelompok sirih Pinang. Kalau sirih Pinang itu kan jelas ya. Sirih, Pinang, Gambia, timbakau, Sadah, Sirih, Pinang, Sadah, timbakau, Gambia. Ada timbakau diganti dengan rokok. Walaupun banyak yang tidak setuju rokok saja. Karena hanya mewakili satu tembakau, Mak, ya. Iya. Dia tidak mewakili Pinang, tidak mewakili Sadah gitu ya, Mak, ya. Iya, tapi kalau ibu-ibu mengantar sirih emang daun sirih saja dibawanya, jarang yang membawa lengkap sekarang. Yang lengkap sekarang. Karena orang yang mengunyah sirih sudah Iya, sangat langka.
Betul. Saya ketika datang yang mengantar sirih ke rumah, saya kunyah, malah mereka tercengang. Oh kok bisa dimakan mak ya katanya. Jadi kalian bawa sirih ini untuk apa? Iya, kami pikir ini semacam kertas undangan katanya. Ya itu pemahamannya segitu, gimana lagi. Nah, ini ada satu hal besar sebenarnya, Pak, menurut saya ya. Ada hal Iya. besar yang ingin saya diskusikan, tapi ini dojung sekali. Mungkin hanya sekedar untuk apa aja dulu, Mak ya. Air catcher aja dulu sebelum kita ada kesempatan berikutnya. Ini kan sudah disampaikan tadi bahwa kato kudian itu untuk merombak kato dahulu, Mak. Dan Iya. kato dahulu itu bukan hanya dipakai untuk pesta-pesta pernikahan ataupun juga acara adat, tapi untuk aturan kalau begitu ya. Betul. Betul. Nah, kita tahu, Mak, pusako itu digadain tidak makan sando, Iya. dijual tidak makan bali. Iya. Tetapi bagaimana kondisi hari ini? Nah, ini Mak, yang Iya, ini menyambung peristiwa yang kemarin dengan kato mufakat ya. iya. Ya. Jadi mufakat itu ada kato kudiannya, ada kato dahulunya. Tapi yang harus diingat, kato kudian pun harus kato nan bacari. Carinya kemana? Carinya kepada rujukan. Oke. Nah, rujukannya itu yang paling kuat, gadai ndak makan sando, jua ndak makan bali. Apa yang keduanya? Ini perlu juga berubah status ini pusako ini. Ada peluangnya. Dia harus jadi pusako randah dulu dengan apa? Dengan tahapan ganggam bauntua. Tahapan ganggam bauntua itu ketika dia sudah menjadi bentuk yang berbeda, dia menjadi pusako randah misalnya. Karena terpaksa di perkotaan itu harus jadi pusako randah, dia harus disertifikatkan misalnya. Iya. Perkotaan umumnya kan mengalami hal seperti itu. Nah, tapi ini memang resiko dari para pengambil keputusan dalam bidang adat. Kita tidak mengatakan itu sudah benar atau belum. Keadaan yang memaksa itulah yang menyebabkan kato kudian memasuki ranah-ranah berbahaya dalam pusako ini. Sekarang kan jadi perdebatan juga ini. Apakah ulayat nagari itu bisa kita sertifikatkan atau malah ulayat rajo bisa kita sertifikatkan? Bagaimana kalau nanti Gunung Singgalang itu disertifikatkan? Atau sungai itu disertifikatkan atau danau itu disertifikatkan? Itu kan pusako alam, pusako rajo, pusako nagari, pusako kaum. Nah, kalau pusako kaum peluang berubahnya ada pintunya. Tapi kalau pusako alam itu bagaimana merubahnya? Begitu Bang Adit. Baik. Mungkin soal pusako ini butuh sesi khusus juga nih, Mak ya. Mudah-mudahan kita cari waktunya nanti Iya. mencari wilayah pembicaraan untuk benar-benar kita bentangkan peta sako dan pusako. Baik, dosen pendengar, dengan demikian sampai di sini dulu acara kearifan lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini dalam topik kearifan dalam kato kudian dan kato dahulu dan kato kudian ya. Kearifan kato dahulu dan kato kudian Minangkabau. Dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita di pekan-pekan berikutnya ya. Untuk itu tetap bersama kami di 92,4 MHz perempat dari Padang setiap Kamis pagi dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mak, terima kasih juga Mak ya sudah Sama-sama Bang hadir Adit. Mak di Iya, studio alhamdulillah. dan sudah memberikan pencerahan ya. Mudah-mudahan akan semakin terbuka dan terungkaplah seperti apa sesungguhnya Minangkabau itu bagi generasi kita hari ini. Amin. Baik, dosen pendengar, sampai jumpa di kearifan lokal Minangkabau berikutnya. Terima kasih atas atasnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya saya bersama Mak Tuanku pamit. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro 4 RRI Padang, suara budaya